Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasep Cahyana dengan jabatan Pengelola Barang Milik Negara dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Palu kelas 1A. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022, gelombang 4, angkatan 10, kelompok 4. Di sini, saya akan memaparkan resume substansi modul adaptif dan kolaboratif sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pengampu materi kami, yakni Bapak Dr. Andes M. Idrus MSI. Apa itu adaptif? Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Nilai adaptif juga diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik. Karena, yang pertama, kompetisi antar instansi pemerintah. Yang kedua, perubahan lingkungan strategis. Yang ketiga, adanya perubahan iklim. Dan yang keempat, adanya perkembangan teknologi. Untuk beradaptasi, para ASN perlu memiliki pengetahuan yang mutakhir. Hal ini dapat dilakukan dengan cara. Yang pertama, personal mastery. Artinya, pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkatan mahir. Kedua, shared vision. Artinya, pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Ketiga, mental model. Artinya, pegawai memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Keempat, team learning. Artinya, pegawai perlu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Kelima, system thinking. Artinya, pegawai harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda, atau bermental silo. Penerapan budaya adaptif. Yang pertama, dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah. Yang ketiga, mendorong jiwa kewirausahaan. Yang keempat, terkait dengan kinerja instansi. Yang kelima, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Untuk menjadi ASN yang adaptif, diperlukan panduan perilaku adaptif, yakni yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Sedangkan, untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif, maka perlu memenuhi indikator sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia adaptif. Yang kedua, penguatan organisasi adaptif. Yang ketiga, pembaharuan institusional adaptif. Collaboration is a complex process, which demands plain, intentional knowledge, studying it becomes the responsibility of a parties. Lindicki and Silkert 2005. Artinya, kolaborasi adalah proses yang kompleks, yang menuntut pembagian pengetahuan yang direncana dan disengaja yang menjadi tanggung jawab semua pihak. Inti dari modul kolaboratif adalah ASN dapat menerapkan perilaku kolaboratif melalui kode etik atau panduan perilaku yang terdiri atas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Irawan 2017 mengungkapkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Berikut ini merupakan 6 kriteria penting kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi menurut Ansen and Gesch adalah yang pertama, trust building. Artinya,
membangun kepercayaan dengan stakeholders mitra kolaborasi. Kedua, face-to-face dialogue, artinya melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses, artinya pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Keempat, pemahaman bersama, artinya berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Kelima, menetapkan outcome antara. Whole of Government adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi karena pendekatan ini melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Bentuk Whole of Government. Yang pertama, Integrating Service Delivery, merupakan proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi, artinya pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, Integrating and Rebalancing Governance, artinya kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Dan yang keempat, Culture Change, artinya konsep-konsep social glue atau perekat melalui budaya organisasi. Keuntungan Whole of Government. Yang pertama, outcome focus, artinya berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh kementerian atau lembaga sektoral secara masing-masing. Kedua, boundary spanning, artinya implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, tetapi lintas instansi. Yang ketiga, enabling, artinya WOG membuat pemerintah lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks. Dan yang keempat, strengthening prevention, artinya WOG mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin berkembang lebih jauh. Itulah tadi resume agenda 2 dengan materi substansi adaptif dan kolaboratif. Semoga video ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.